Cerita akan berfokus pada pria bernama Luke. Luke baru saja dilantik menjadi anggota kepolisian setelah orang tuanya menjual sawah dan kebun. Anjay. The Constitution of the United States of America. The Constitution of the United States of America. Singkat cerita, Luke mulai menangani kasus pertamanya, pembunuhan pria misterius di dalam mobil atas aduan warga setempat. Single gunshot wound to the head. You even know? Di TKP, Luke ditemani dua rekannya yakni John dan Trey. Mereka menemukan beberapa barang bukti mulai dari ponsel, struk belanja, dan foto perempuan yang sepertinya Luke tidak asing dengan foto tersebut. Hey, bag this for me, okay? And let's call him a garage. Setelah olah TKP, Luke menemui Barnes pamannya yang sekian lama tak bertemu usai mendapat surat di kantor dari beliau. Keduanya terlihat akrab sambil membahas masa lalunya. Damn you. I was wondering when you were gonna get around to... Sober, remember? Shit. Keesokan harinya, Luke dan John kembali menjalankan tugasnya yang kali ini ia harus menemui teman masa kecilnya bernama Eduardo dengan dugaan pengedar narkoba. Kedatangan Luke dan John ingin meminta Eduardo memberikan keterangan mengenai tewasnya anak-anak akibat overdosis obat yang dibeli darinya. Akan tetapi Eduardo enggan memberi jawaban. Ia berkata tidak tahu menahu soal apapun, bahkan ia menganggap dirinya bersih tak memiliki masalah apapun. Namun ketika Luke perlihatkan bukti foto kematian seorang anak di gudangnya, ia berusaha kabur dan melakukan penyerangan kepada Luke. Luke berusaha menenangkan Eduardo mengingat masa kecil mereka selalu bersama. Akan tetapi Eduardo malah menembak Luke hingga spontan Luke menembak balik dirinya hingga tewas di tempat. John merasa kecewa dengan kinerja Luke yang asal membunuh tanpa mendapat informasi dari tersangka, padahal di sini Luke membela diri dari perlawanan Eduardo yang sempat menembaknya. Kini Luke mendapat perawatan medis di salah satu rumah sakit di kotanya dan tanpa disengaja ternyata dokter yang menangani Luke ialah Chaeyin, mantan pacar Luke yang sebelumnya ia tinggalkan sebelum menjabat anggota kepolisian. Mereka ngobrol hingga saling bertukar nomor WhatsApp masing-masing. It's not easy to take care of a grandson like that. I know. I was such a mess. Singkat cerita, Luke sudah pulih dan kembali menjalankan tugasnya di kantor. Ia mendapat kabar baik dari Trey bahwa kunci ponselnya berhasil dibuka. Luke melihat isi galerinya yang seperti tak asing melihat foto-foto perempuan tersebut. Luke mulai mencari informasi di kafe tempat terakhir pria ini singgah. Luke menanyakan pada pemilik kafe perihal kejadian pada jam tersebut. Pemilik kafe mengklaim bahwa benar pada waktu dan jam tersebut ada pria dan wanita yang dimaksud Luke. Pemilik kafe juga menyebut satu nama yaitu Mr. Morris sebagai orang yang tak biasanya membayarkan tagihan orang lain, namun terjadi pada pasangan ini waktu itu. Merasa informasi yang didapat hanya beberapa saja, Luke kemudian memutuskan pergi meninggalkan kafe lalu melanjutkan investigasinya. Tibalah Luke di tempat di mana mobil yang dikendarai pria tewas kala itu. Luke terus menggali informasi serta mencari bukti-bukti yang mungkin bisa ia dapatkan. Ketika membuka bagasi belakang, ia menemukan sebuah tas berisikan full uang tunai yang kemudian ia bawa pergi ke kantor. Singkat cerita, Luke sedikit meluangkan waktunya untuk kencan bersama Chaeyin. Mereka membahas masa lalu serta kegiatannya masing-masing. Benih-benih asmara mulai tumbuh kembali semenjak hilangnya Luke tanpa kabar. Kalau di Indonesia mungkin sudah kawin ini Chaeyin. Sepulang kencan, Luke kembali ke kantor menemui John dan Trey. Ia menanyakan perkembangan kasus kematian Chrisman serta latar belakangnya
yang menurut John, Chrisman tidak ada catatan kriminal sama sekali. Bahkan ia hanya diberi tugas sebagai kurir oleh seseorang bernama Morris. Sehingga kasus ini kembali mencuat hingga membuat Luke ingin mendatangkan Morris ke kantor. Malam harinya tiada angin tiada hujan, orang yang dinanti-nanti alias Morris chat di ponsel Chrisman yang saat ini dipegang oleh Luke. Luke berpura-pura menjadi Chrisman menanggapi pesan-pesan dari Morris yang intinya Morris menginginkan uang 1 tas tersebut kembali, sehingga Luke mengajaknya bertemu di suatu tempat. Mendapat kabar baik ini, Luke menghubungi John dan menyusun strategi penangkapan Morris. Hingga akhirnya sekarang Morris berada di ruang interogasi. Luke diberitahu oleh John supaya tidak terlalu menekan Morris. Namun, karena Morris enggan memberikan jawaban alias bertele-tele, membuat Luke emosi pada Morris sehingga John turun tangan menginterogasi Morris. Dengan santai, John melemparkan beberapa pertanyaan. Morris tak berkutik ketika John memberi pilihan berkata sejujurnya atau Morris diberitakan sebagai tersangka. Hold on. Unless you got something to say to us. Right. Morris tak berkutik, kehabisan alasan sehingga ia menyebut salah satu nama yaitu Jack Dennis, orang yang menantikan uang 1 tas itu kembali. Ketika Luke bertanya untuk apa uangnya, Morris tidak tahu menau selebihnya. Karena ia hanya sebagai perantara menyuruh sebuah kurir yakni Chrisman yang tewas kala itu. Di sela sesi tanya jawab Luke dengan Morris, Luke menerima panggilan telepon dari Chayin. Ia menyuruh Luke datang ke tempat perlindungan wanita miliknya. Di sana Luke diperkenalkan pada salah satu korban kekerasan yang dilakukan oleh kekasihnya. Chayin berusaha menenangkan perempuan tersebut, meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Luke juga memberi arahan supaya beliau segera membuat laporan ke polisian supaya kekasihnya tersebut dapat diproses secara hukum. Namun entah apa yang ada di pikiran perempuan ini, ia lebih memilih pergi dengan memendam masalahnya sendiri seperti memiliki trauma berat pada kekasihnya. Malam harinya Luke seperti diikuti oleh kendaraan misterius di belakangnya. Luke tetap tenang melanjutkan perjalanannya. Ketika Luke menepi mencoba melihat siapa orang misterius tersebut, secara bersamaan kendaraan dari belakangnya mengklakson hingga mobil misterius tersebut pergi. Kini Luke melanjutkan perjalanan ke lokasi COD uang yang diberitahukan Morris. Ia datang berpura-pura menjadi kurir suruhan Morris. Di sana ia digeledah, namun ketika Luke meminta informasi lebih lanjut tentang perempuan yang meninggal bersama Chrisman waktu itu, mereka tidak memberikan jawaban apapun. Sehingga ketika mereka mengecek isi dalam tasnya yang tak ada uang sepeser pun, peperangan pun terjadi. Baku tembak antara Luke dengan bawahan Jack Dennis diratakan oleh Luke seorang diri. Anjay. Luke kemudian kembali ke kantor. Di kantor, ia kedatangan Barnes yang berusaha menenangkan Luke dan menyuruh Luke mengakhiri kasus ini karena menurut Barnes kasus ini terlalu dalam. Musuh yang dihadapi bukanlah penjahat recehan. Barnes terus menghasut Luke supaya menyudahi kasus ini demi keselamatan dirinya bersama tim. Selang beberapa saat, orang yang dinanti-nanti Luke telepon menanyakan uangnya dan menginginkan supaya uangnya segera ia berikan daripada nyawa Luke menjadi taruhan. Akan tetapi gertakan seperti itu tidak menciutkan nyali Luke sama sekali. The man who's gonna have you killed. If I don't get back what's mine. Lalu scene berpindah menunjukkan Dennis menemui salah satu preman. Ia menugasi preman tersebut untuk merebut uangnya yang berada pada Luke. Dengan jaminan hutang si preman ini akan dianggap lunas apabila misinya berhasil. Dennis juga menginstruksikan untuk membunuh Luke sekalian karena memperumit kehidupannya.
Singkat waktu di jalan ketika Luke sedang berkendara, tiba-tiba ia dihentikan oleh dua orang tak dikenal. Luke disuruh dua orang tersebut untuk menemui bosnya bernama Carrillo untuk diajak kerjasama. Meski sebenarnya Luke mampu melawan mereka, namun demi mendapat info tentang perempuan yang tewas bersama Chrisman kala itu, akhirnya Luke mengiyakan ajakan mereka. Luke masuk ke mobilnya dalam keadaan bersih tak bersenjata. Lalu ia diantarkan menemui Carrillo di salah satu hotel. Sesampainya Luke di sana, ia berdiskusi membahas tentang Dennis yang rupanya Dennis bukanlah pemilik uang satu tas tersebut, melainkan Carrillo lah pemiliknya. Morris dan Dennis adalah penghubung bisnis Carrillo dengan Amerika. Karena keserakahannya, mereka berdua berusaha mencuri uang tersebut dari Carrillo. Jadi Carrillo memiliki bisnis yang uangnya harus melalui tangan Dennis dan Morris terlebih dahulu. Lalu ketika Morris menyuruh kurir bernama Chrisman yang tewas di awal cerita tadi, itu merupakan pure kesalahan dari kurir tersebut yang telah jatuh cinta pada salah satu perempuan Carrillo dengan sebutan Dawn yang dicari-cari Luke selama ini. Chrisman ternyata menaruh hati pada Dawn dan berniat melarikan uang satu tas tersebut untuk ia gunakan melanjutkan hidup bersama Dawn, tapi naas ia ditemukan tewas waktu itu. Maksud dari Carrillo mengundang Luke ialah menyuruh Luke untuk mengambil uang satu tas tersebut dan membantunya menyingkirkan Dennis. Ketika Luke bertanya jika ia menolak tawarannya bagaimana, Carrillo hanya tertawa dan menyuruh Luke pergi untuk menyiapkan strateginya besok. Keesokan harinya Luke kembali ke kantor. Ia disambut oleh John sambil berkata bahwa ia menemukan kuburan perempuan yang memiliki nama panggilan Dawn tersebut yang merupakan Sarah, adik kandung Luke. Jadi dugaan Luke selama ini benar. Foto yang ia pandangi, kasus yang ia jalani dengan serius selama ini ternyata benar merupakan Sarah, adik kandung Luke yang selama ini tak pernah bertemu sejak ia pergi sebelum menjabat kepolisian. Kini Sarah berada di ruang otopsi. Luke benar-benar terpukul melihat adiknya meninggal dengan cara seperti ini. Akhirnya Luke pergi menuju lokasi penguburan Sarah oleh orang yang tak memiliki hati nurani sama sekali. Di sana, Luke mencoba melihat kondisi sekitar TKP dan ia menemukan sebuah putung cerutu yang sudah dipastikan milik pelaku kriminal ini. Luke mengantongi barang bukti tersebut lalu beranjak pergi. Keesokan harinya Luke mendapat pesan dari paman Barnes yang menyuruhnya segera datang ke rumah. Sesampainya di lokasi, Luke disambut dengan kondisi Barnes sedang disandera oleh orang suruhan Dennis sebelumnya. Ia menginginkan agar Luke segera memberikan uang satu tas milik Dennis. Luke berusaha tenang dan berkata bahwa ia akan memberikannya demi keselamatan Barnes. Namun, Luke beralasan bahwa uang tersebut saat ini tidak ia bawa. Ketika lengah, Luke dan Barnes berhasil lepas dari sanderaan. Sempat ada baku tembak, namun orang suruhan Dennis lebih memilih mundur menyelamatkan diri. Kini beberapa luka gores Barnes sedang diobati oleh Cheyenne. Luke meminta agar Barnes mengasingkan diri terlebih dahulu. Luke meminta Cheyenne membawa Barnes pergi ke Los Angeles dan tak ingin melibatkan masalahnya kepada orang-orang yang ia cintai. Send Deputy Reed with you. Deputy Reed. Setelah insiden ini, Luke mendatangi kediaman Morris.
Luke emosi akan tindakan kriminal yang dilakukan oleh Dennis. Ia pun memaksa Morris segera menelpon Dennis. Dalam percakapannya, Luke akan mengembalikan uangnya dengan ditukar beberapa informasi. Namun Dennis malas ngobrol lewat telepon, sehingga Dennis menyuruh Luke menemuinya di Hotel Grand Old sambil membawa uangnya. Let's not do this over the phone. Let's meet in person. Singkat cerita, ketika Barnes dan Cheyenne akan pergi usai mengemas beberapa barangnya, lagi-lagi orang suruhan Dennis kembali menyandra yang kali ini Cheyenne menjadi korbannya. Luke kembali menelpon Dennis memperingatkan jangan sekali-kali menyentuh Cheyenne. Dennis dengan santai berkata bahwa Cheyenne sebagai jaminan saja, lalu menyuruh Luke datang ke Hotel Old Grand dalam waktu 1 jam. Luke bergegas pergi. Ia persiapkan beberapa senjata di kantor. Awalnya Luke tidak ingin melibatkan siapapun, akan tetapi John datang dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah dijelaskan bahwa Dennis menyandra Cheyenne, John memutuskan ikut membantu Luke dalam misi ini. Sesampainya di hotel, Luke dan John mode senyap mulai menyusuri sudut hotel sambil menghabisi beberapa bawahan Dennis yang menghalanginya. Where did they take the girl? Sampai akhirnya Luke dan John berpencar. John menghabisi bawahan Dennis yang lain, sedangkan Luke fokus penyelamatan Cheyenne terlebih dahulu. Setelah Cheyenne berhasil diselamatkan, muncullah tangan kiri Dennis menghalangi Luke, sehingga Luke kini harus berhadapan dengannya. Namun tiba-tiba entah siapa yang mengabari Carrillo, ia tiba-tiba muncul dari lantai 2 membantu Luke menghabisi bawahan Dennis yang lain. Kedatangan Carrillo sebenarnya ingin mengambil uang yang berada pada Luke. Namun bukan itu saja, rupanya ia juga ingin menyingkirkan Dennis dari muka bumi ini. Kelengahan percakapan antara Luke dan Carrillo dimanfaatkan oleh Dennis dengan menyandra Cheyenne kembali. Ia mengancam tak segan-segan membunuh Cheyenne jika ia tidak segera memberikan uangnya lalu membebaskannya pergi. Usai uangnya ditaruh, Cheyenne dilempar oleh Dennis yang nyaris jatuh dari ketinggian. Beruntungnya Luke sigap menyelamatkan Cheyenne, sedangkan Dennis mengira ia sudah berhasil mendapatkan apa yang ia mau. Yang tanpa ia sadari, muncullah Carrillo dari balik pintu menembak Dennis dengan brutal. Peperangan dengan Dennis telah selesai. Luke berhasil menyelamatkan Cheyenne, sedangkan Carrillo sudah mendapatkan kembali uangnya. Namun menurut Luke ini belum selesai. Ia tak mau membebaskan Carrillo begitu saja yang dianggap sudah menghilangkan nyawa Sarah yang sebelumnya Carrillo jadikan bisnis prostitusi. Tapi ada kejanggalan di sini. Carrillo tidak merasa berbuat apa yang dibicarakan Luke tersebut. Yang ia tahu, Dawn memang pernah ikut bisnis dengannya, tapi tidak ada sedikit pun niat Carrillo untuk membunuhnya. Ia berkata hanya mendapat perintah saja. Belum selesai Carrillo menjelaskan, dari jauh tiba-tiba muncul Paman Barnes menembak Carrillo hingga tewas. Luke heran kenapa Barnes mengetahui keberadaannya. Barnes beralasan bahwa ia selalu mengikuti Luke, jadi ia tahu lokasi tepatnya. Tentu Luke tidak percaya dengan alasan Barnes begitu saja. Dan secara bersamaan Luke melihat Barnes menyalakan sebatnya yang fisiknya mirip total dengan apa yang ia temukan di TKP penguburan Sarah. Sehingga Luke langsung to the point berkata pada Barnes, ternyata kau pembunuh sebenarnya. Anjir, tega bener lo Paman. Merasa tertangkap basah, keluarlah karakter yang sebenarnya. Ia ceritakan semuanya mulai dari wilayah kriminalnya. Dan Carrillo merupakan bawahan dirinya. Setelah puas bercerita, Barnes bersiap menembak Luke. Beruntungnya dari jauh John bagai pahlawan mampu menembak Barnes hingga tewas. You had my back. Ending yang sangat biasa aja. Pesan-pesan yang dapat diperoleh dari film ini,
saudara, belum tentu orang yang bisa kita percayai. Ya begitulah ya. Saya Elmufi, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.